Bapak Ibu, pernah nggak ngerasain begini? Dari pagi udah minum air putih lumayan banyak. Gelas pertama habis, pas bangun tidur, terus lanjut lagi habis sarapan, siang pun nambah. Tapi anehnya, tenggorokan tetap kering, bibir pecah-pecah, dan badan rasanya lemas, kayak belum minum sama sekali. Padahal gue udah minum banyak loh hari ini. Kok masih haus ya? Padahal gue udah minum banyak loh hari ini. Kok masih haus ya? Ini tuh kejadian yang lebih sering terjadi daripada yang kita kira. Banyak orang ngerasa haus terus, tapi bukan karena kurang minum. Nah, disinilah letak misterinya. Kadang rasa haus bukan cuma tentang jumlah air yang kita minum, tapi lebih dalam dari itu, bisa tentang fungsi organ, gaya hidup, bahkan tanda tubuh lagi kasih sinyal penting. Coba kita breakdown pelan-pelan. Oke, sebelum buru-buru bilang, wah, ini pasti penyakit. Coba kita lihat dulu deh, ada hal sederhana yang bisa bikin kita merasa masih haus, meskipun jumlah air putih udah cukup. Misalnya, kita habis makan makanan yang asin banget, kayak mie instan, keripik, atau lauk-lauk yang penuh MSG, makanan asin narik cairan keluar dari sel, bikin tubuh ngerasa kekurangan air, walaupun sebenarnya kita nggak benar-benar dehidrasi. Terus, kalau kamu ngopi 2-3 kali sehari, atau minum teh manis bolak-balik, itu juga bisa bikin tubuh dehidrasi diam-diam. Karena kafein itu sifatnya diuretik, alias bikin kita buang air kecil lebih sering. Jadi walaupun kita merasa minum banyak, sebenarnya airnya cepat banget keluar dari tubuh. Apalagi kalau seharian kita banyak gerak, berkeringat, tapi nggak ganti cairan dan elektrolitnya, tubuh bakal ngasih sinyal haus terus, karena kekurangan natrium dan mineral penting lain. Minum banyak, tapi airnya nggak diserap. Nah, ini bagian yang jarang disadari. Kadang bukan soal jumlah airnya, tapi soal kemampuan tubuh menyerap air itu. Ada kondisi di mana tubuh kita nggak efektif menyerap cairan. Misalnya, lambung atau usus yang lagi nggak optimal. Atau sistem tubuh yang kurang elektrolit, kayak natrium, kalium, dan magnesium. Cairan yang kita minum, akhirnya cuma lewat aja, dan nggak maksimal diserap ke dalam sel. Hasilnya, kita jadi sering pipis, tapi masih haus. Karena tubuh tetap merasa belum terhidrasi secara seluler. Dan ini bisa makin terasa kalau kita habis sakit, habis muntah, diare, atau bahkan habis olahraga berat tanpa cukup asupan garam mineral. Jadi penting juga, bukan cuma berapa liter air yang diminum, tapi apakah tubuh kita siap menerima dan menyerapnya. Haus terus bisa jadi tanda penyakit, bisa banget. Nah, ini nih yang harus mulai bikin kita waspada. Kalau rasa haus yang berlebihan ini datang terus-menerus, padahal kamu nggak makan asin, nggak habis olahraga, dan udah cukup istirahat, bisa jadi itu tanda dari masalah medis. Yang paling sering muncul adalah diabetes mellitus. Jadi gini, saat kadar gula darah tinggi, tubuh bakal nyoba buang kelebihan glukosa lewat urin. Proses ini narik air dari dalam tubuh. Akibatnya kita jadi sering pipis dan sering haus. Ini dikenal dengan istilah polidipsia. Dan biasanya haus karena diabetes ini disertai gejala lain, gampang lapar, berat badan turun tanpa sebab jelas, sering buang air kecil terutama malam hari, bahkan gampang lelah dan luka susah sembuh. Kalau Bapak Ibu atau temonmen merasa ada gejala seperti ini, jangan tunggu parah. Segera cek gula darah di puskesmas atau lab terdekat. Semakin cepat diketahui, semakin baik penanganannya. Buat kamu yang minum banyak, tapi tetap loyo. Kadang rasa haus bukan cuma soal minum atau enggak, tapi sinyal bahwa tubuh lagi butuh perhatian lebih. Misalnya, tubuh kamu mungkin lagi kehilangan cairan dari cara yang nggak terasa, kentannya. Keringat terus-menerus karena cuaca panas. Sering buang air kecil karena kafein berlebihan. Udara ruangan yang kering banget karena AC seharian. Efek samping obat tertentu, kayak diuretik atau antihistamin. Bahkan, stres juga bisa bikin mulut dan tenggorokan terasa kering. Karena saat stres, sistem saraf simpatik aktif, dan itu bisa bikin produksi air liur menurun. Nah, jadi haus itu bukan sekadar urusan fisik. Bisa juga campuran antara kondisi tubuh dan psikis. Minum itu nggak cukup, harus diserap. Kalau kamu merasa minum air putih banyak tapi tetap haus, coba tambahkan sejumput garam Himalaya, perasan jeruk nipis, atau potongan buah ke dalam air minum kamu. Ini bisa bantu tubuh menyerap cairan lebih baik, karena ada mineralnya. Dan jangan lupa, makanan juga menyumbang cairan lo. Sayur-sayuran berkuah, buah tinggi air kayak semangka, jeruk, dan timun, itu semua bantu hidrasi tubuh secara menyeluruh. Seringkali kita punya mindset, minum kalau haus aja. Padahal, rasa haus itu sinyal terakhir dari tubuh saat cairan udah mulai defisit. Idealnya, kita minum secara berkala, bahkan saat nggak merasa haus. Tips sederhananya, coba jadikan minum sebagai rutinitas, bukan reaksi. Misal, bang and titter gives one jealous.
Sebelum makan gives 1 gel. Selesai aktivitas berat gives tambah 1-2 gelas. Sebelum tidur gives 1/2 gelas aja, biar nggak ganggu tidur. Dengan jadwal kayak gini, tubuh akan terbiasa terhidrasi, dan kamu nggak perlu nunggu rasa haus yang ekstrem dulu, baru bergerak. Kadang, bukan haus, tapi asam lambung. Nah, ini juga kejadian yang sering ke-skip. Banyak orang ngira dirinya haus, padahal yang sebenarnya terjadi adalah lambung lagi naik asamnya. Gejalanya mirip, mulut kering, tenggorokan perih, dada agak panas. Akhirnya kita refleks minum air terus, tapi tetap nggak nyaman. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, coba cek. Apakah kamu juga sering sendawa, dada sesak, atau perut kembung? Kalau iya, bisa jadi itu bukan dehidrasi, tapi asam lambung naik GERD. Dan ini sering terjadi kalau kita makan terlalu malam, minum kopi berlebihan, atau stres berkepanjangan. Jadi jangan langsung buru-buru nyimpulin semua rasa haus itu berarti kurang air putih. Coba lihat situasinya secara menyeluruh. Fungsi ginjal juga berperan besar. Ini yang juga penting banget. Ginjal kita punya peran vital dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalau ginjalnya lagi bermasalah, tubuh bisa kehilangan kemampuan menyaring air dengan baik. Bisa jadi kita minum banyak, tapi tetap merasa kering, atau justru malah tubuh menahan cairan dan bikin bengkak. Ciri-ciri gangguan ginjal itu nggak cuma haus terus, tapi juga sering pipis di malam hari, urin berbusa atau keruh, bengkak di kaki atau wajah, tekanan darah naik. Jadi kalau kamu udah cukup minum, tapi merasa haus berkepanjangan, dan disertai gejala lain tadi, jangan tunda periksa. Apalagi kalau kamu punya riwayat hipertensi atau diabetes, ginjal bisa kena imbasnya diam-diam. Haus yang kronis itu perlu dicari akar masalahnya. Haus sesekali itu normal. Tapi kalau kamu udah berminggu-minggu terus merasa haus, meskipun udah minum cukup, itu tanda tubuh lagi minta diperiksa lebih dalam. Bisa soal gula darah, bisa soal ginjal, bisa juga gangguan hormonal lain, kayak diabetes insipidus. Di kasus langka, bisa juga karena kelainan pada hormon antidiuretik ADH, yang bikin tubuh kesulitan menahan air. Jadi kita terus-terusan buang cairan, dan merasa dehidrasi. Kalau kamu merasa ada yang nggak wajar haus ekstrim, berat badan turun drastis, sering buang air kecil, atau pusing berkepanjangan, yuk, jangan tunda periksa ke dokter. Lab sederhana seperti tes urin dan gula darah bisa bantu menemukan petunjuk awalnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu cara cek tanda-tanda dehidrasi lewat warna urin, atau pengen tahu ciri-ciri diabetes tipe awal yang sering ke-skip, kita udah bahas lengkap di channel YouTube Dokter Sehat Milenial. Di sana juga ada tips hidrasi buat lansia dan anak-anak yang kadang punya tanda dehidrasi beda dari orang dewasa. Jangan lupa subscribe, ya. Jadi, kesimpulannya, haus itu bukan cuma tanda butuh air putih, tapi juga bisa jadi bahasa tubuh yang mengingatkan ada sesuatu yang nggak seimbang, entah itu dari makanan, aktivitas, fungsi organ, atau sinyal awal penyakit tertentu. Kalau kamu udah rutin minum, tapi masih haus terus, coba jangan cuma fokus ke jumlah air. Perhatikan konteksnya. Apa kamu habis makan asin, banyak kafein, stres, atau mungkin kurang elektrolit? Dan yang lebih penting lagi, jangan menunggu haus baru minum. Bantu tubuh tetap terhidrasi dengan pola minum yang teratur. Makan buah dan sayur segar, dan dengarkan sinyal tubuh secara menyeluruh. Terakhir, jangan ragu untuk periksa kalau rasa haus ini datang terus-menerus dan disertai gejala lain yang aneh. Karena semakin cepat ditemukan, semakin mudah juga ditangani. Pernah ngalamin haus terus, padahal udah banyak minum? Atau ternyata itu tanda diabetes awal? Ceritain di kolom komentar video kita di Dokter Sehat Milenial. Ya, cerita kalian bisa jadi pelajaran penting buat orang lain juga. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada, dan jangan anggap enteng sinyal kecil dari tubuh kita.